Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Cipto, dari GG Purinda di Jalan Taman Permata Buana. Hari ini kita mau bahas tentang memiliki persepsi Yesus yang menjadi tema di dalam Minggu Prapaskah ke-6. Dan bacaan Alkitab kita akan sama-sama lihat dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika Anda disuruh untuk memilih, khususnya buat penggemar durian, duriannya utuh atau durian yang separuh utuh, maka mungkin bagi Anda yang suka durian, pasti akan memilih duriannya utuh. Tapi bagi orang yang tidak suka durian, apalagi yang alergi, maka satu biji pun tidak mau. Mencium baunya pun akan mual dan pusing. Maka pasti dia akan memilih durian yang utuh. Yang kedua, kalau seandainya di depan kita ada dua keranjang berisi pakaian bersih. Yang satu keranjang penuh isi pakaian bersih. Yang satu adalah setengah keranjang isi pakaian bersih. Kalau Anda disuruh memilih, mana yang akan Anda pilih untuk disetrika? Yang penuh ataukah yang separuh? Maka pasti akan memilih yang separuh. Kalau boleh, kita akan memilih yang lembar bajunya sedikit. Tapi pilihan kita akan berbeda kalau saja ada orang yang berbaik hati memberikan satu baju atau satu lembar sebagai bukti penghargaan dihargai 100.000. Maka kita akan memilih sebanyak-banyaknya dan kita tidak akan komplain tentang jumlah baju yang mau kita setrika. Itulah persepsi. Persepsi memberikan pengaruh pada saat kita memikirkan, pada saat kita memutuskan sesuatu. Saudara-saudara, saat ini kita mau belajar memiliki persepsi Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang Yesus persepsikan? Apa sih yang bisa kita dapatkan dari bacaan Matius pasal 21 ini? Saudara-saudara, yang pertama kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Buktinya adalah ketika Yesus bisa mengetahui persepsi yang dimiliki oleh orang-orang yang melihat kedua murid Yesus yang mendapatkan tugas untuk mengambil keledai betina dan anak yang itu dibawa kembali. Di sana orang bertanya, khususnya di dalam Markus 11 ayat 5 dan Lukas 19 ayat 33, maka di sana orang mempertanyakan bahwa mengapa engkau melepaskan keledai ini? Maka di situ Yesus memberikan jawaban bahwa Tuhan memerlukannya. Dan ketika kedua murid itu menjawab Tuhan memerlukannya, maka orang itu tidak protes, tidak komplain, dan merasa cukup puas. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut karena apa? Karena Yesus lebih memilih keledai sebagai alat transportasinya daripada memilih kuda. Kuda dikenal sebagai binatang atau hewan yang mencerminkan status sosial. Suka dipakai oleh para raja, suka dipakai untuk berperang, tetapi keledai tidak. Dikenal sebagai binatang yang lemah, yang bodoh dan sederhana. Tetapi justru di situ Yesus memakainya untuk menjadi kendaraan menuju ke Yerusalem. Yesus sebagai raja, tetapi dia berbeda dengan raja pada umumnya. Pada saat memasuki sebuah kota, maka ada protokol acara atau ada protokol acara untuk menyambut dan ada orang yang menjaga dan sebagainya. Tidak halnya dengan Yesus. Yesus justru di sini dia menunggang keledai, tempat duduknya dialasi dengan pakaian para muridnya, bahkan jalan dilalui dihamparkan pakaian yang menyambutnya dan juga orang-orang menyambutnya dengan ranting dan daun yang ada. Dari dua hal ini, maka kita melihat kerendahan hati dan kelembutan Yesus. Yesus membongkar persepsi orang-orang yang ada saat itu tentang figur raja. Bahwa raja dalam hal ini tidak melulu harus dengan menggunakan kekerasan, tetapi Yesus kedatangannya untuk ke Yerusalem, untuk mati di kayu salib bukan dengan kekerasan, tetapi justru dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah ke-6. Maka pertanyaannya adalah,
Sudahkah kita memiliki persepsi Yesus? Jujur bahwa ini adalah susah dan tidak gampang. Tetapi kalau kita mau belajar berintrospeksi diri, sudahkah aku menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam segala kehidupanku? Sudahkah aku untuk rendah hati dan lemah lembut? Maka di sana kita juga terus dimampukan betapa pentingnya untuk memiliki persepsi seperti Yesus. Karena itu yang disukai Tuhan dan kita boleh menjadi berkat buat yang lain. Amin.